definisi dan klasifikasi karbohidrat. Pemberian nama karbohidrat didasarkan fakta bahwa kebanyakan senyawa ini mempunyai rumus empiris sebagai hidrat dari karbon dengan rumus molekul CN atau H2O atau CH2OF. Karbohidrat adalah salah satu dari 3 makronutrien yang diperlukan tubuh manusia bersama dengan lemak dan protein. Klasifikasi karbohidrat yaitu ada 4, terdiri dari monosakarida, disakarida, polisakarida, dan oligosakarida. Struktur dari karbohidrat terdiri dari unsur karbon dan hidrogen dan oksigen. Ikatan glikosidik adalah jenis ikatan kovalen yang menghubungkan monosakarida dalam karbohidrat. Ikatan ini terbentuk antara atom dan karbon dari suatu monosakarida dari atom oksigen dari monosakarida lain. Proses glikolisis yaitu adalah proses metabolisme yang terjadi dalam sitoplasma sel untuk mengubah glukosa menjadi asam pirufat sambil menghasilkan ATP dan NADH. Hasil akhir dari glikolisis adalah 2 molekul pirufat, 2 molekul ATP, dan 2 molekul NADH. Proses glikogenesis. Proses glikogenesis adalah proses pemecahan glikogen menjadi glukosa yang terjadi terutama di dalam hati dan otak. Tujuan terjadi di hati untuk mempertahankan kadar gula darah pada saat jeda waktu makan, sedangkan di otot untuk menghasilkan energi dalam aktivitas otot. 2 hormon yang mengontrol glikogenesis adalah peptida, glukagon dari pankreas, dan epinefrin dari kelenjar adrenal. Selanjutnya proses gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah pembentukan molekul glukosa baru dari prekursor non-karbohidrat seperti protein atau asam pirufat, asam suksinat, asam laktat, asam oksalesetat, dan lemak. Proses gluconeogenesis terjadi terutama di hati. Jalur gluconeogenesis ditemukan di hati dan ginjal, melibatkan sintesis glukosa dari prekursor 3 karbon seperti laktat, alanin, dan gliserol. Sumber reaksi gluconeogenesis adalah asam laktat, asam pirufat, amino asid, asam asetat, dan gliserol. Proses dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif merupakan proses reaksi perantara antara glikolisis dengan siklus Krebs tanpa terjadinya di matriks mitokondria. 3 tahapan yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan sistem transfer elektron. Proses dekarboksilasi untuk satu molekul glukosa akan menghasilkan 2 molekul asetil KOA, NADH, dan 2 CO2. Proses dekarboksilasi oksidatif dimulai dari lepasnya gugus karboksilat CO dari asam pirufat menjadi CO2-. Kemudian sisa 2 atom dari asam pirufat dalam bentuk CH2COO- akan mentransfer kelebihan elektron menjadi molekul NADH membentuk NADH+. Siklus Krebs merupakan serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup. Siklus ini dapat didefinisikan sebagai sederetan jenjang reaksi metabolisme pernapasan seluler yang terpacu enzim yang terjadi setelah proses glikolisis. Fungsi siklus Krebs yang pertama sebagai penghasil sebagian besar karbon dioksida, 2 sebagai pengganti enzim tereduksi yang menggerakkan rantai pernapasan untuk produksi ATP, yang ketiga menghasilkan elektron dalam jumlah besar. Hasil dari siklus Krebs yakni dihitung 2 siklus karena ada 2 asetil KOA dari reaksi sebelumnya, sehingga hasil 2 siklus Krebs yakni 6 NADH, 2 ADH, 2 ATP, dan 4 CO2. Transport elektron adalah proses panen energi ATP yang berasal dari NADH dan FADH2 yang berasal dari reaksi sebelumnya. Tahapan ini merupakan tingkat respirasi yang paling banyak menghasilkan ATP. Terjadi di bagian membran dalam mitokondria.
ATP yang dihasilkan adalah 34 ATP, O2 akan menerima H+ menjadi H2O. Dan terakhir, kelainan dalam metabolisme karbohidrat dapat menyebabkan tubuh tidak dapat memproses karbohidrat dengan baik. Contoh kelainan metabolisme karbohidrat adalah diabetes, galaktosemia, intoleransi fruktosa herediter. Sekian video dari saya.